warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes, Mendestar tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku semua dimanapun berada. Kembali di General Reading Gondesnya Mendestar tentang hati dan jiwa. Di sini mengambil sebuah edisi Kenapa Dia Diam Aja, ya, dengan judul Kapan Dia Mau Menemuimu dan Bicara dari Hati ke Hati. Oke ya. Gondes sudah shuffle tadi menjadi 4 file, masing-masing ada gajah hijau, gajah ungu, gajah oranye, dan gajah biru. Ya, sebagai pembeda saja, sahabat bisa memilih gajah mana yang paling klik di hati. Dan jangan lupa ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang dipertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lah yang berkenan menjawab dengan tepat dan benar. Ya, tanpa mengurangi ya penghormatan tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kartu media hanya sebagai media prediksinya. Tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ya, segala sesuatu kita bermohon hanya kepadanya. Oke. Jadi sekarang tunggu kalian memilih ya. Silakan dipilih. Ya, file 1, file 2, file 3 atau dipilih ke semuanya ya. Yang pasti yang klik di H. Oke, silahkan dipilih. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya, di edisi Kenapa Dia Diam Aja. Masih bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Oke, di sini ada gajah hijau. Oke. Ada gajah hijau. Sejak kapan gajah ada warna hijau ya? Oke, kita taruh di sini ya. Kita akan buka dulu satu persatu, kita tebar kartunya ya. Dari bottom of the deck-nya, clue-nya, dan kemudian kita tebar kartu pesan ya, pesan kartu tarot ya. Oke. Kita akan buka bottom of the deck-nya. Di sini ada 5 hati, 5 hearts. 5 of hearts bagi bottom of the deck-nya. Kepribadian daripada hearts ya. Pemalu dan penolong ya. Kemudian 5 hati bisa dimaknai sebagai cemburu dengan orang sekitar kamu ya, atau luangkan waktu kamu untuk membuat keputusan ya. Itu maknanya. Oke. Nanti kita akan lihat tebaran kartunya apa ya. Ini clue-nya. Sekarang bottom of the deck ini clue-nya. Ada 6-0. Clue-nya ya, 6-0. Waspada terhadap teman palsu atau penipu. Kamu akan sengsara karena gosip. Itu maknanya ada 2 ya. 1, kamu harus hati-hati karena ada teman palsu. File pertama ya. Dan sebagai bottom of the deck-nya adalah cemburu dengan orang sekitar kamu, dan luangkan waktu untuk kamu membuat suatu keputusan ya. Oke. Itu sebagai bottom of the deck-nya dan clue-nya. Sekarang kita akan tebar kartunya, pesan daripada kartu tarot ya. Kita akan mulai dari perasaan dia. Ada Next of Cup, menawarkan cinta. Ada juga tindakan. Ada Ten of Swords, pengkhianatan. Karena segala sesuatu jadi kan tidak sesuai dengan hati dan sebuah keinginan keberhasilan. Kemudian kita lihat klarifikasinya. Ada kebahagiaan, ada manipulasi, ada tujuan, dan ada perubahan ke depan atau healing, atau bisa terakhir adalah tindakan, awal dari tindakan. Ada awal dari tindakan, ada awal dari tindakan. Menawarkan cinta ke kamu adalah awal dari tindakan. Ya, awalnya seperti itu. Kemudian terjadi pengkhianatan di sini. Karena memang hubungan ini menurut dia tidak sesuai dengan keinginan dia. Mungkin kamu terlalu posesif, mungkin kamu terlalu kurang ya. Untuk kriteria dia itu kamu kurang gitu. Kurang memenuhi syarat gitu. Ya. Dan di sini pengkhianatan pun terjadi ya. Oke, kemudian klarifikasinya di sini suatu kebahagiaan
dimana di sini hanyalah sebagai suatu bentuk manipulasi untuk menunjukkan atau untuk tujuan sekedar healing aja waktu itu seperti itu. Ada yang dia tawarkan cinta ke kamu waktu itu, saat itu pertama ketemu, ya, saat perkenalan, saat masih baru-baru. Kemudian dia mengambil sebuah tindakan. Itulah tindakan yang dia ambil, menawarkan cinta ke kamu. Tetapi sejalan seiring waktu, ya, terasa kalian ini tidak sesuai atau kalian tidak sepaham atau kalian tidak selera, ya. Tidak seperti level yang dia inginkan. Kapan dia mau menemui dan bicara dari hati ke hati? Ada pengkhianatan di hubungan ini hanya alasan alih-alih tidak cocok gitu. Ya, dan itu dia lakukan. Entah ini entah kamu, entah dia. Di sini ada yang dinamakan vice versa, energi bisa tertukar, ya. Sebuah kebahagiaan yang telah dilakukan oleh memanipulasi dengan tujuan cuman untuk healing. Kemarin kamu dihadirkan itu hanya untuk healing, dan itu sudah dia lakukan, ya. Saat ini dia hanya bisa memberikan suatu kepedihan, ya. Dia tidak mau bicara, dia tidak mau bicara antar hati ke hati. Kapan? Tidak ada mau, maksudnya apa ya? Tidak ada tindakan di sini, ya. Bisa diartikan dia adalah sebagai kekasih palsu. Karena apa? Tujuan dia jelas, hanya untuk healing, bukan untuk tujuan kesebenarnya. Ada memanfaatkan. Tujuan dari hubungan ini adalah hanya untuk belajar healing, ya, untuk mengambil tindakan ke depan. Kamu itu kayak, ya, bisa diartikan maaf kata, sorry itu saya pelampiasan gitu. Jadi kapan dia mau menemui dan bicara? Ada tindakan sih di sini, tapi tidak ada keinginan untuk bertemu, karena di sini memang awal dari tujuan itu hanya sebagai pelampiasan terlalu kejam, ya. Untuk teman curhat gitu loh, teman curhat. Nah, begitu. Hanya dimanfaatkan sebagai teman curhat, alih-alih menawarkan cinta, tetapi dia berkhianat. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, ya. Alih-alih tidak sejalan, alih-alih tidak kecocokan. Tapi sebetulnya diklarifikasinya hanya tujuan untuk membantu dia untuk healing dari orang masa lalu dan memanipulasi kamu, kesempatan kamu, waktu kamu, pemikiran kamu, untuk dia belajar healing. Kapan dia mau menemui dan bicara dari hati ke hati? Tidak akan terjadi. Stuck di sini. Dia sudah selesai permasalahannya, dia sudah mengkhianati kamu. Ya. Berkhianat dalam bentuk apa? Bukan belum pasti dalam bentuk pacaran atau selingkuh, belum. Tapi ini banyak mengambil kesempatan untuk waktumu, tenagamu, kayak gitu. Hanya untuk belajar healing. Ada Sagittarius di sini dan ada Scorpio. Ya. Ada sebagian memang, ya, selingkuh. Awalnya mengatakan cinta sama kamu dan benar-benar itu meyakinkan. Ini hati-hati. Hanya memicu kamu agar cemburu. Kamu harus berani mengambil keputusan. Kamu harus mengambil keputusan untuk hubungan ini. Ada teman palsu. Ada cinta palsu. Oke? File pertama. Kalau orang bilang apa ya? Ngibul ya. Bukan ngibul, dia cari kamu, deketin kamu, alih-alih menawarkan cinta, tapi sebetulnya cuma untuk membantu dia untuk healing saja dan memanfaatkan waktu. Yang penting ada teman jalan gitu loh, maksudnya gimana sih? Sebetulnya kamu gak sesuai dengan keinginan dia, bukan tipe dia, bukan kriteria dia. Mungkin karena kamu juga suka sama dia gitu ya, jadi kayak diambil kesempatan gitu, ya. Hanya membantu dia untuk healing, ya, kayak teman jalan, teman curhat,
kayak gitu, syukur-syukur jajan bareng gitu. Seperti itu. Tujuannya jelas, ingin merasakan untuk mendapatkan suatu perubahan, tapi untuk dirinya sendiri, kemudian nanti akan dia bertindak ke depan. Ya, seperti itu. Kapan dia akan bicara sama kamu? Gak akan pernah bicara. Ya, tidak ada. Karena dia sudah mencapai tujuannya dengan cara berkhianat. Dan dia berhasil. Seperti itu. Ya, file pertama. Gunakan shuffle ya untuk pesan file pertama. Shuffle ya untuk pesan ala Gundes Mendes, versi Gundes Mendes untuk file yang pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Saya akan buka satu persatu pesan apa yang disampaikan oleh file pertama. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Bumi, berusahalah untuk bisa diterima dan menerima. Bersabarlah. Kamu masuk ke dalam lingkaran hitam, ya, dalam masalah ini. Kamu hanya dimanfaatkan, kamu hanya diambil untuk tujuan dia gitu. Toxic, hubungan ini memang toxic. Menawarkan cinta tapi cuma dimanfaatkan. Berumah tangga. Ada sebagian yang memang sudah berpasangan ya, dideketin, ditawarkan cinta, kemudian untuk sharing-sharing, untuk curhat-curhat, untuk ya bawa jalan ke sana, bawa jalan ke sini. Ya, tetapi ending-endingnya bilang tidak sesuai. Ada pengkhianatan di sini. Mungkin dia yang sudah menikah atau kamu yang sudah menikah, atau memang kalian berdua sudah menikah dan di masing-masing keluarga itu ada masalah. Entah dia yang punya masalah, entah kamu yang punya masalah. Kamu dipertemukan jalan seperti itu. Ada sebagiannya seperti itu. Ya. Bullshit. Kemudian saya akan shuffle untuk pesan Gundes Mendes, versi alam semesta Gundes Mendes. 60 kalinya Gundes Mendes. The Ampau. Oke, terima kasih. Aku harus bagaimana, Nes? Tinggalkan. Kalau tidak ada, kalau toksik ini mending ditinggalkan. Buat apa bertahan? Luka untuk bertahan untuk luka percuma. Atau bertahan untuk kebodohan percuma. Gak ada pesan kan? Ya. Di pesan versi Gundes Mendes sudah jelas. Kamu ini adalah hubungan toksik. Kalian sudah punya rumah tangga sendiri. Kembalilah pada rumah tangga kamu. Kalau dia yang sudah punya rumah tangga, kamu tinggalkan biar dia kembali pada rumah tangganya. Kapan dia mau menemui dan bicara dari hati ke hati? Tidak akan pernah berbicara sama kamu karena di sini sudah sampai pada hasilnya, pada keberhasilan dia mencoba untuk merubah atau untuk mengobati lukanya. Ya, seperti itu. Ya, tidak akan pernah terjadi pertemuan kembali dan bicara dari hati ke hati pun tidak. Dan kalian sudah masuk ke lingkaran hitam, udah jauh. Seperti itu, ya. Ini file pertama. Kalau tidak restoratif berarti bukan energi kalian, ya. Kalian bisa pilih file lain lagi. Ini adalah general reading. Jadi bisa restoratif, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian, ya. Oke, file 1. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya ya, dan tekan tombol notifikasinya agar semua sahabat dapat mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gundes terbaru. Dan jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian semua. Siapa tahu nanti bisa bergabung di channelnya Gundes Mendes tentang hati dan jiwa. Dan kita bisa bersilaturahmi. Tetap semangat. Ya, ini bisa dijadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tidak semua kata cinta itu benar. Tidak semua kata cinta itu manis. Kata cinta ada yang ada pasti modus, ya ada juga, ya kan? Oke. God bless you, file 1.
Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi Kenapa Diam Aja ya. Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Oke. Di sini ada gajah ungu. Oke, ini sebagai wakil aja ya, sebagai pembeda aja. Agar kalian bisa menentukan pilihan. Ya, oke. Oke, Gondes akan coba untuk memaknai apa daripada bottom of the deck ya, clue-nya, dan kemudian ditebar kartunya. Edisi Kenapa Diam Aja. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Kita akan ambil bottom of the deck-nya. Di sini ada Nine of Diamond, 9 wajib. 9 wajib ya. Kepribadian dari Nine of Diamond atau wajik ya. Kepribadian dari wajik ini adalah ambisius, resmi, tidak sabar, dan mudah ngegampangin masalah ya. Elemen dari udara dan tanah ya. Oke. 9 wajik atau Nine of Diamond itu bisa dimaknai sebagai kejutan ya, kejutan dengan uang atau peluang bisnis atau baru ya, atau bisa dimaknai juga sebagai gelisah ya. Kemudian Gondes akan memaknai juga clue-nya. Apa dari clue daripada 65 ya. 65 ya bisa dimaknai sebagai seorang teman dekat yang dermawan atau kesabaran ya, dan keturunan atau tindakan yang baik akan membuahkan hasil yang baik ya. 65. Oke, Gondes akan tebar ya untuk apa pesan daripada tebaran kartu di sini. Ada The Empress, kemandirian, sebuah kemandirian. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Ada rumah tangga, ada kehidupan yang bahagia, ada keberhasilan, ada the harapan, bimbingan, dan ada kebahagiaan atau berbagi kasih, dermawan gitu ya, dermawan. Ada pertahanan di sini. Ada meyakinkan atau menegaskan. Ada keputusasaan. Juga sebuah kesulitan tentang menentukan sikap mana pilihan yang harus diambil. Kalian berdealing dengan pasangan orang lain. Ada yang berdealing dengan lajang, berdealing dengan pasangan orang lain. Ya. Atau pasangan orang lain berdiri dengan kamu yang sudah punya pasangan. Kapan dia mau menemui kamu dan bicara dari hati-hati. Kalian sudah benar-benar jatuh cinta di sini ya. Jadi menunggu kapan dia bisa bicara dari hati ke hati. Tujuan dari hubungan ini apa, ya kan? Seperti itu. Tentu yang kalian mau, dia juga seperti itu. Kamu adalah sosok yang mandiri bagi dia. Tapi dia juga sudah berumah tangga ya. Mungkin kamu juga sudah. Kalau enggak kamu yang single parents, atau kalau enggak lajang. Ada juga diartikan sebagai menunggu kelahiran ya, The Empress. Sebuah keberhasilan dalam rumah tangga, mendapat bimbingan. Tapi kenapa kamu harus berbagi kasih? Ini bisa dia, bisa kamu ya. Saat ini yang dia lakukan adalah mempertahankan dan meyakinkan ya, bahwa dia benar-benar putus asa untuk menentukan pilihan ini. Ini baru tebaran kartu ya. Di samping itu juga dia mengalami suatu kesulitan finansial juga. Makanya mengenal kamu karena kamu seseorang yang mandiri, seseorang yang penuh perhatian, seseorang yang penuh kasih sayang, dan kamu memang jatuh cinta sama dia. Atau bisa vice versa ini ya. Ya. Dia sudah berkeluarga. Mungkin kamu single parent. Atau bisa vice versa, kamu yang sudah berkeluarga, dia yang single parent.
Di sini aku bicara tentang Gondes, bicara tentang dia saja ya, tapi letakkan energi kamu di mana. Ya. Kamu single parent, kamu seorang yang mandiri, kamu seorang yang penyayang, pengasih, dan kamu dipertemukan dengan orang ini. Si dia, seseorang yang sudah menikah, sudah mempunyai anak bahkan. Dan ini menurut dia adalah sebuah kebahagiaan, sebuah keberhasilan. Ya. Hanya untuk kesenangan dunia. Dia berbagi kasih dengan kamu. Sedang kamu serius. Sebenarnya dia mempertahankan dan ingin meyakinkan ke kamu, sebetulnya dia itu putus asa. Dia mempertahankan hubungan kamu dan mempertahankan hubungan rumah tangga dia. Tapi dia ingin meyakinkan bahwa dia itu berputus asa. Dia itu sudah lelah dengan kesemua ini, dengan kesulitan finansialnya. Dan dia di sini bicara, nanti kalian akan dipertemukan di sini, akan ketemu sama dia. Dia akan menemui kamu, bahwa dia akan bilang kalau dia itu merasa kesulitan untuk menentukan pilihan. Karena sisi lain adalah ada anak istri, sisi lain adalah ada kamu, orang yang tersayang. Seperti itu. Dia ada dalam keadaan kesulitan menentukan sikap. Ya. Seperti itu. Kamu di sini ini boleh jujur boleh tidak ya. Kamu di sini adalah bukan dimanipulasi, tapi kamu yang cinta sama dia. Bahkan mungkin uang kamu sudah tergelontor ke dia, finansial. Yang dia keluhkan kamu akan memberi, karena kamu di sini digambarkan sebagai sosok yang pemurah hati, tidak tegaan dan baperan dan penyayang. Kamu tuh baperan sekali di sini digambarkannya seperti itu, ya. Ya, jadi dia bingung mau mutusin kamu, udah terlanjur sayang sama kamu, dan kamu memang ya di sini di pihak yang bukan menguntungkan ya, benar-benar membantu dia gitu loh, membantu dia. Jadi dia putus asa, dia kebingungan. Ya, sisi lain dia adalah memiliki pasangan hidup. Dia harus bertahan dengan pasangan hidup. Dan ini awalnya kalian itu hanya untuk sebagai teman suka-suka, bukan teman suka-suka, kesenangan dunia aja ya, kenal gitu aja gitu, nggak ada tujuan lain kecuali cuma itu aja. Tetapi kemudian seiring waktu dia memang benar-benar berharap sama kamu, dan dia tidak mau berpisah sama kamu, tidak mau terpisah. Dia selalu mempertahankan hubungan ini karena kamu memang sosok yang menyenangkan, sosok yang manja, sosok yang menyenangkan, dan benar-benar dia kamu itu memperhatikan dia. Jadi dia itu merasa kamu perhatikan, penuh perhatian, penuh kasih sayang, ya. Dan di sini yang membuat dia senang ya, kamu itu bisa menjadikan dia itu dirinya sendiri gitu loh. Ya, selain penyayang, kamu juga pengertian. Istrinya juga seperti itu gitu. Tapi kamu lebih dari istrinya, makanya dia tidak bisa melepaskan kamu. Kapan dia mau menemui dan bicara dari hati ke hati, dia akan menemui kamu untuk berbicara tentang gejolak hatinya ini, tentang kesulitannya dia mau memilih salah satu di antara kalian, atau kalau kamu mau nanti akan dijadikan pasangan yang selanjutnya gitu. Dia nggak bisa. Dia akan menegaskan bahwa dia benar-benar mempertahankan hubungan ini, walau awalnya hanya berbagi kasih, karena mungkin ada masalah keluarga, terus diantara yang masalah finansial, terus dipertemukan oleh alam bersama kamu, kemudian klik dan kamu bisa membantu dia. Dia nggak materialistis loh, dia tidak memanfaatkan kamu, tapi ini semua kamu lakukan karena kamu sendiri. Dia tidak memintanya, karena kamu penyayang di sini. Sebagian ya, nggak semuanya, ngelontorin finansialnya ke dia sih. Cuman di sini yang Gondes lihat seperti itu, dan dia susah banget pisah dari kamu. Seperti itu. Dan dia kayaknya ingin berumah tangga dengan kamu, tapi kamu mau nggak menjadi pilihan kedua setelah istrinya gitu ya. Kapan dia akan menemui kamu?
Kapan? Coba Gondes coba hitung ya. Kapan dia akan menemui kamu? Ada ya, Gondes hitung dulu ya. Oke. Ini udah terlanjur jatuh cinta, bukan terlanjur cinta ya, dia sudah mulai terpatri dengan kamu masalahnya. Dia nggak bisa ninggalin kamu karena di samping dia terpenuhi, ya kan, terpenuhi. Mungkin 5 hari lagi, mungkin 5 jam lagi, atau mungkin 5 minggu lagi, nggak sampai 5 bulan, 5 minggu lagi. Dia akan mengatakan apa yang ada di unek-uneknya, tapi minimal 5 jam ya, bisa 5 hari, bisa nanti malam, pokoknya dalam kurun waktu 5 minggu. Dia harus cari kesempatan, karena apa? Dia tidak sendiri, dia ada keluarga. Atau sebaliknya ya, ini bisa kamu yang sudah punya pasangan ya, seperti itu ya. Oke, paham ya? Kalau nggak paham boleh kurang detail, bukan nggak paham. Kalau kurang detail boleh sahabat semua personal reading ya. Kalau personal reading itu ada syarat-syaratnya, ada maharnya. Tetapi kalau sekedar request langsung WA Gondes aja, Des aku request judul ini gitu ya. Oke? Kalau personal reading ada maharnya. Kalau cuma sekedar request langsung ngechat Gondes saja, Des aku mau judul ini dong Des gitu. Tapi general reading ya, bukan personal reading. Kalau personal reading itu energinya pure dari sahabat dan pasangan. Tapi kalau general reading seperti ini dipublikasikan. Kalau personal reading tidak dipublikasikan, tapi langsung videonya dikirim pada yang personal reading, yang minta di personal reading ya, jadi kayak privat gitu. Tapi kalau request judul ya, nanti Gondes tebar secara general reading, yaitu secara umum, dan akan dipublikasikan dengan tidak menyebut nama pastinya ya kan. Bersabarlah. Pesan buat yang memilih file nomor 2, jangan mengeluh. Ibaratnya kalau file 2 ini kalau mandi apa ya, udah terlanjur basah gitu loh, udah terlanjur basah. Bumi berusaha untuk bisa menerima. Bumi ya, artinya berusaha untuk bisa diterima dan menerima apapun keputusan dia. Ada rindu. Ya, kemudian ada angka 5. Gondes nggak tahu momen apa di angka 5. Ya, oke. Dan Gondes terakhir akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Jadi the pool colornya ampau Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, terima kasih. Jatuh 1 ya. Udah jatuh langsung juggling, langsung jumping ke bawah. Oke, Gondes akan membuka isi amplop atau the full color ampunya. Gondes berisi pesan tentang pesan alam versi Gondes. Luka itu menyakitkan, bertahan untuk hancur itu kebodohan. Biar luka karena kita tidak bodoh. Paham nggak? Coba dibaca. Luka itu menyakitkan, bertahan untuk hancur itu suatu kebodohan. Biar luka karena tidak bodoh. Oke, paham ya? Oke. Ini di sini di file 2 pesannya seperti itu. Segala sesuatu ya, memang kalau kamu tidak yakin, kenapa kamu teruskan? Berhentilah. Tetapi kalau kamu yakin di sini dan tidak masuk ke lingkaran hitam, lanjutkan kalau kamu yakin. Tapi di sini Gondes melihat adalah kamu masuk di lingkaran hitam, masuk ke ranah orang lain, atau orang itu yang masuk ke ranah kamu, ranah keluarga kamu ya. Oke, dipertimbangkan kembali ya. Ada sebuah keuntungan keuangan tentang ya, karena kamu adalah seorang yang mandiri.
Ini versi dia. Tapi kalau dibaca menurut versi kamu seseorang yang diuntungkan. Gitu. Oke. Oke ya, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi clue kapan dia datang. Ya, tadi udah Gondes hitung sekitar 5, angka 5 yang pasti di angka 5. Ini juga angka 5. Nggak tahu itu ada momen apa angka 5 kenapa bisa sama ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Silahkan boleh tanya. Kalau mau secara personal privat boleh personal reading ke Gondes ya. Kirim data, nama, alamat dan ada syarat tertentu yaitu pertanyaan dan mahar. Kalau untuk request silahkan request langsung aja bilang Des aku ingin request ini gitu ya. Tapi dipublikasikan. Kalau privat enggak, Gondes akan kirim video langsung ke yang minta di privat atau minta di personal reading ya. Kadang-kadang ada yang nggak paham. Nggak apa-apa ya, namanya juga manusia ya kan. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala hal sesuatu harus kita pikirkan masa-masa ya, harus penuh dengan kesabaran. Kalau memang harus mundur ya mundur. Kalau memang kamu siap sedia untuk menjadi orang kedua atau ketiga atau kamu menduakan atau meninggalkan orang, resiko tanggung penumpang ya. Bunda sudah siap, sudah menyampaikan pesannya ya. Ada banyak resiko menjadi orang ketiga itu atau orang kedua itu. Oke. Jangan senyum-senyum. Yang merasa senyum-senyum, yang nggak merasa cemberut aja ya. Oke. Komen ya kalau iya Des aku diporotin. Enggak morot di sini di file 2 nggak ada namanya manipulasi. Ini adalah keikhlasan dari kamu yang memberikan ke dia atau alih-alih menolong gitu ya. Gitu ya. Oke. File 2, God bless you. Bye. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi Kenapa Diam Aja. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Oke, di sini ada file 3, ada gajah warna orange ya. Oke. Gondes akan ambil gajahnya. Gondes akan taruh sini gajahnya. Oke. Gondes akan tebar kartunya ya. Yang pertama adalah Gondes akan memaknai tentang bottom of the decks-nya. Ada keriting di sini ya. Kepribadian daripada keriting ya. Q keriting. Intuitif, ceria, naluriah dan ramah ya. Kalian berdiri dengan elemen air dan elemen api. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Ya. Q sendiri ya, Q atau ratu ya, seorang wanita berambut gelap ya. Ini digambarkan seperti itu, dimaknai seperti itu. Seorang wanita berambut gelap, membantu, jujur, menarik dan percaya di diri. Oke, kita lihat nanti apa yang akan disampaikan oleh pesan daripada tebaran kartu. Cluenya ada 50 ya. Adanya kesedihan ya. Mungkin kamu harus menghibur teman yang sedih ya, namun harus berhati-hati. Jadi pikirkan dulu sebelum kamu bicara ya. Ini cluenya. Oke, Gondes akan tebar kartunya. Edisi kenapa dia diam aja, kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kekecewaan, ada pertimbangan tentang cinta, ada magician, dan ada the bull, sebuah awal, sebuah kekonyolan ya. Dan ada sebuah perjuangan. Kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Ada the devil. Ada sebuah mimpi. Ada sebuah kekecewaan. Ada motivasi dan ada tindakan. Ya. Di sini ada tripartit. Ada orang ketiga di antara kalian. Perasaan dari file 1, file 2 ada orang ketiga deh.
Ya, jadi dia mempertimbangkan kembali di sini hubungan kalian berdua. Ya. Ada magician, ada sebuah awal kejujuran, sebuah awal cinta, ada sebuah awal tindakan ya. Di mana ada hasrat atau sebuah mimpi, tetapi yang hasilnya hanya membuat kecewa saja. Ya. Kamu adalah cahaya hidupnya, kamu adalah motivasinya. Tanpa kamu dia tidak bisa apa-apa. Tetapi di sini ya, di sini dia ada orang ketiga. Ya, kamu hanya sebagai kayak supporter gitu, supporter. Kamu motivasi dia. Dia bahagia bersama kamu. Ada orang ketiga. Tapi dikala kamu ingin dia menemui kamu pun, untuk diajak bicara dari hati ke hati pun, itu sepertinya dia tidak mau. Kekonyolan datang. Ya. Ada tindakan memperjuangkan tetapi penuh hasrat, yang itu hanya mimpi. Karena apa? Walhasil itu nol. Kecewa. Kendati dia bilang kamu adalah mata cahaya hidupku, dia bilang kamu adalah motivasiku, kamu adalah bla 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 bla, tapi itu hanya sebagai sebuah kekonyolan. Awalnya dia memang cinta sama kamu, sayang sama kamu, kemudian kedepannya mulai menyusut menjadi sebuah pertimbangan, nongollah orang ketiga, kemudian timbullah hasrat yang hanya seperti mimpi. Kalian sudah jauh berhubungan di sini, tapi dia tidak akan pernah bicara tentang hubungan kalian ke depannya. Dia hanya bertele-tele tentang sebuah motivasi yang didapatkan dari kamu, tentang sebuah cinta yang dia berikan kepada kamu. Cuman itu doang, tapi untuk serius tidak ada. Ya kan, tadi dia bilang berjuang, tapi enggak. Dia bilang tentang sebuah dilema karena dia udah punya istri, dia harus bagaimana. Yang dia perbuat adalah sebuah kekonyolan. Sudah punya pasangan, deketin kamu, dan di saat ini kamu membutuhkan kepastian. Pastinya bicara dari hati ke hati, maunya bagaimana, mau dilanjut atau mau diputus. Itu kan keinginan kamu. Yang akan didapatkan hanyalah kekecewaan. Dia pun akan kecewa karena orang ketiga ini nanti akan turun tangan. Tapi di sini masih ada yang dinamakan magician. Ya, ada magician. Ada magician itu akan mendukung hubungan ini dan akan memberikan jalan keluar. Ya. Ini sebetulnya hati dia. Konyol memang. Tapi dia benar-benar sayang sama kamu, cinta sama kamu. Itu yang ada di dasar hati kecilnya. Ya, kamu adalah pasangan yang memang dia harapkan, tetapi ada amarah, ada godaan diri. Ya, ini yang sudah berkeluarga, pasangan kamu mencari orang ketiga, dan dia tidak mau bicara dari hati ke hati. Kamu mendapatkan kekecewaan, dan dia pun nanti endingnya mendapatkan kekecewaan, karena orang ketiga itu hanya sebatas hasrat saja. Seperti itu. Ya, tidak ada manipulasi. Tapi file 3 dipenuhi dengan kekecewaan. Ya. Dia tidak meninggalkan hubungan ini, tapi dia akan mempertimbangkan karena tidak ada jalan keluar kecuali mempertimbangkan. Itu terus yang akan dia berikan jawabannya buat kamu. Tapi dia tidak mau terpisah dari kamu. Ya. Kalian berdealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Ya. Juga dengan elemen air ya. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ada Aquarius juga di sini. Yang kuat, ada Pisces, ada Capricorn. Ya. Bukannya itu katanya karakter setia. Iya, dia setia sama kamu. Ya, dia sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa melepaskan orang ketiga. Bagaimana? Yang akan didapatkan dalam hubungan ini hanyalah kekecewaan saja, kesedihan saja, kesedihan dan kekecewaan.
Itu yang digambarkan dalam tebaran kartu ini. Karena si dianya juga punya banyak mempertimbangkan ya. Tapi harus berhati-hati kalian ya. Sebelum bicara kamu harus berpikir terlebih dahulu. Ada orang ketiga. Ada perjuangan di sini. Berbahaya ya. Cuma mau ketemu Des, kira-kira kapan ketemunya Des ya. Dia tidak menjanjikan ketemu karena dia tidak mau melepaskan. Dia mau mengatakan apa? Dia tidak ingin melepas kamu, tapi dia juga tidak ingin melepas orang ketiga. Seperti persis file kedua apa file ketiga tadi. Ya. Ya. Di sini kamu tuh digambarkan sebagai seorang wanita yang berambut gelap, membantu, jujur dan menarik. Juga kamu itu yakin ya bisa menarik hati. Di sini kamu adalah cahaya hidupnya. Karena kamu memang menarik, kamu memang penyayang dan bisa memberikan dia segalanya yang tidak dapat diberikan orang ketiga. Tapi mengapa dia mempunyai orang ketiga? Entah kamu yang terlambat datang, entah dia yang sudah punya duluan, atau dia yang baru didatangkan. Tapi nanti ujung-ujungnya dia kecewa, ya kecewa. Seperti itu. Dia nggak datang Des. Kalau datang juga datang tapi nggak memberi solusi apa-apa, tidak bicara dari hati ke hati, tapi cenderung ke sini karena juga sudah terlena masalahnya di sini. Kamu sudah tidak kayak apa ya, bukan bucin ya, kamu tuh kalau ngelihat dia itu kayak terenyuh gitu loh, kayak luluh gitu. Jadi nggak bisa, yang ada bertemu ya cuma melakukan suatu the devil, hubungan antara orang dewasa dengan orang dewasa seperti itu. Kamu paham kan? Melanggar agama, melanggar tatanan agama itu ya. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan untuk yang menonton atau yang memilih file ketiga. Kalau kurang paham kalian bisa personal reading ke Gondes. Des kurang detail Des, aku mau personal reading, silakan. Kalau personal reading itu ada syarat-syaratnya, ada maharnya, tapi kalau request cukup ngecat ke Gondes aja ya. Oke, Gondes akan shuffle ya pesan untuk yang memilih file ketiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gondes akan buka satu persatu pesan apa yang akan disampaikan oleh black box-nya Gondes Mendes. Mata. Jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu. Jangan menangis. Angka 19, ada momen apa di angka 19? Dan ada cinta itu indah ya, indah sekali cinta itu. Tapi bagaimana cara kita menempatkan cinta itu ya. Duda. Ya, aku udah bilang kalau kalian berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan, berarti kamu yang single parent ya. Oke. Gondes akan shuffle untuk the full color punya Gondes Mendes tarot ya, versi alam semesta versi Gondes, pesan alam semesta versi Gondes. Apa pesan alam versi Gondes Mendes yang akan disampaikan? Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka ya. Jadi kalau bahagia itu justru menangis, tanda syukur. Tersenyumlah saat terluka karena kamu masih diberikan sebuah peringatan atau diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah luka atau merasakan luka ya. Diberikan kesempatan untuk bersyukur gitu ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran untuk kapan dia mau menemui dan bicara dari hati ke hati. Kapan saja bisa bertemu di sini, tetapi setiap bertemu kalian tidak akan melakukan bicara dari hati ke hati, tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya akan melakukan the devil
percaya Gondes itu. Kenapa? Karena ini ada single parent ketemu orang yang sudah berkeluarga, ada yang single parent ketemu single parent tapi mendatangkan orang ketiga, seperti itu ya. Ini untuk orang yang sudah pernah berhubungan atau menikah ya. Untuk yang single parent ketemu lajang itu beda lagi, bisa jadi melakukan, bisa jadi tidak. Tapi ini untuk yang sudah single parent ketemu single parent ketemu orang yang sudah berpasangan ya. Kalau lajang ketemu lajang di sini tidak terbahas, tidak ada gambaran. Ini khusus untuk pesan kalian yang sudah single parent ataupun berpasangan ya. Oke? Semoga bermanfaat, jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Ini hanyalah clue, gambaran, bisa resonan, bisa tidak, karena ini adalah general reading. Energi yang Gondes tarik adalah energi dari berbagai macam energi, bentuk energi, dan dari segala macam penjuru dimanapun kalian berada dan menemukan channel Gondes Mendes dan menemukan video ini ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke? File 3, God bless you. Semoga Allah selalu memberkatimu. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di edisi Kenapa Dia Diam Aja, kapan dia mau menemuimu dan bicara dari hati ke hati. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat ya. Oke, kita akan lihat file keempat. Ada gajah warna biru. Gondes akan tebar kartunya, dimulai dari bottom of the deck clue, kemudian kita tebar kartu tarotnya ya. Oke, kita akan mulai. Oke, Gondes akan mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 4 wajik, 4 of diamond, 4 of diamond ya. Kalian berdiri dengan elemen udara dan tanah ya, dari Aquarius, Libra, dan Gemini. Ada juga di sini kalian berdiri dengan Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Ini energi yang kuat di sini ya. Four of Diamond, pribadi daripada wajik atau wajik ya, sendiri adalah ambisius, resmi, tidak sabaran, dan suka menggampangkan masalah. Four of Diamond atau 4 wajik bisa dimaknai sebagai sebuah warisan atau sebuah perbaikan dalam keuangan ataupun dalam percintaan ya, dan berbuah perubahan lebih baik. Ada perubahan menjadi lebih baik, maksudnya seperti itu, baik dalam percintaan, keuangan, ataupun dalam hubungan ya. Gondes akan maknai untuk 42 ya. Di sini ada clue-nya. 42 ya dimaknai sebagai sebuah perubahan ya, tetapi tidak membahagiakan atau melupakan suatu kemunduran. Ini kayak bertolak belakang sama bottom of the deck-nya. Kalau ini perubahan saja, tapi kalau ini perubahan menjadi lebih baik, perubahan menjadi suatu perubahan ya, tapi tidak membahagiakan. Bahkan bisa suatu kemunduran atau kehilangan atau kerampokan. Itu untuk finansial ya. Dirampok hatinya juga bisa ya, Andes. Bisa, kenapa tidak? Sekarang perampok itu apa aja bisa dirampok. Termasuk pasangan orang lain pun bisa kita rampok. Kok kita, mereka gitu. Ada cinta atas nama Tuhan, atas nama Sama Kuasa. Ada tujuan dalam hubungan ini. Ada sebuah pembelajaran hidup, ada sebuah rencana, dan sebuah kenyamanan. Ringan sekali Gondes bacanya kalau seperti ini. Perubahan menjadi lebih baik. Ada bottom of the deck, perubahan menjadi lebih baik. Ada The Emperor, seorang pemimpin atau seorang otoritas. Adanya peluang dan keputusan tentang sebuah pertimbangan, yaitu menjadi sebuah pembuktian. Udah ya, selesai ya. Gondes sabarnya Gondes memaknainya udah selesai karena apa, sudah jelas
dia akan bicara dari hati ke hati, dia akan menemuimu, bahkan kamu tidak kepoin di general ini pun tetap aja kalian akan bersama dia gitu. Di file keempat ini, Gondes baru menemukan hubungan yang benar-benar ada tujuan, benar-benar hubungan yang memang ada pembuktian, dan ada perubahan baik. Bahkan ada yang dinamakan bicara dari hati ke hati. Ya, ada tujuan, ada cinta kasih yang besar karena nama Allah, ada pembelajaran, ada rencana untuk ke depan, dan saling nyaman. Di sini ada seseorang yang benar-benar menghargai hubungan ini ya, dan mempunyai sebuah keputusan, mempertimbangkan bahwa dia akan benar-benar melakukan suatu pembuktian. Aminin dong file 4 ya, aminin. Gondes akan shuffle ya. Kok nggak panjang lebar kayak file 1, file 2, file 3, Gondes terlalu ringan. Mau bicara apa nanti malah kebolak-balik ya kan. Ini loh maksudnya, cuman ini doang, bahwa di file 4 ada sebuah kenyamanan, ada cinta besar atau nama Tuhan, dan ada tujuan dalam suatu hubungan ya. Dan ini semua sudah dipertimbangkan dan sudah ada rencana, ada perubahan menjadi lebih baik nanti. Semoga saja menjadi perubahan ke jenjang yang serius. Oke? Amin. Gondes akan shuffle. Sekarang akan tebar untuk pesan buat file nomor 4. Pesan nomor 4. 5 saja ya. Karena aku akan buka satu persatu pesan apa yang akan diterima oleh file keempat. Order and struktur hidupnya sudah diatur oleh alam untukmu, paham ya. Sama-sama cinta, ya Allah. Kenapa ternyuh? Akan ada kekecewaan kalau sampai cinta ini putus di tengah jalan hanya kalian berbuat naif. Ada inisial E, ya Allah. Jadi harus dijaga ya hubungan ini agar kalian tidak merasa kecewa. Single parent, kalian berdua single parent mungkin ya. Iya. Kalian sama-sama single parent di sini. Jadi ya tidak ada halangan, tidak ada rintangan, ya kan? Ya kan? Oke. Sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan the full colornya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Aminin dong file 4. Amin. Beneran Gondes juga milih file nomor 4. Semoga segera dipersatukan ya. Ada pembukti ya. Oke, terima kasih. Pesan apa yang disampaikan oleh the full colornya ampunya Gondes Mendes Tarot tentang Bismillahirrahmanirrahim. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Kembali ya, kita kalau lagi suka tuh jangan tertawa hahaha, tapi menangislah, bersujud syukurlah sambil menangis bahwa kamu diberikan sebuah kebahagiaan. Dan jangan menangis di saat kamu mendapatkan cobaan atau terluka, tetapi tersenyumlah bahwa kamu masih diberikan kesempatan, diberikan merasakan bagaimana sih rasanya luka, sehingga kamu selalu mengingat Allah gitu ya. Oke, semua file sudah Gondes sampaikan. Semoga di file 4 ini disemogakan ya. Aminin, amin. Dan semoga menjadi sebuah kenyataan ya. Dan menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran dan tanda syukur kepada Allah. Jangan pernah dilupakan dalam keadaan apapun, kamu tetap harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah, karena Allah mengerti rencana yang terbaik buat kita. Tapi kita tidak tahu apa rencana kita itu terbaik untuk Allah atau tidak, karena yang terbaik bagi Allah pasti baik bagi kita semua. Tapi kalau baik buat kita belum tentu baik buat bagi Allah ya. Oke? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton videonya Gondes Mendes Tarot dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa like-nya, komen-nya, subscribe-nya,
dan tekan tombol notifikasi agar sahabat semua bisa mendapatkan video-video pemberitahuan video-video Gondes terbaru, dan share kepada sahabat-sahabat kalian, barangkali bisa menjadi perantara kita menjalin silaturahmi antar umat ya, dimana itu ada diajarkan Allah dan umumnya untuk bangsa Indonesia ya, biar terjadi silaturahmi sehingga terjadi adem tentrem loh jinawi kayak gitu ya kan. Dimulai dari masyarakatnya, dari rakyat bangsa Indonesia, dari warganya ya, khususnya bagi diri kita sendiri. Banyak silaturahmi, banyak rezeki. Oke. Tetap optimis, jangan pernah pesimis selama itu tujuan baik. Tetap positive thinking, jangan memelihara overthinking, karena overthinking itu ibarat benalu yang sudah mencelok dalam hati kita, akan menimbulkan suara curiga dan membuat pusing kita dan melemahkan hati kita ya. Tetap bersyukur, tetap jadi orang baik, karena Allah menyukai orang yang baik ya, walaupun Allah juga menyukai orang tidak baik, tapi lebih sayang pada orang yang baik. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin.